Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alfauzan dengan stambuk S1E121.002, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haluoleo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi algoritma dan pemrograman, yaitu bahasa C++, yaitu nested loop. Baik, langsung saja. Yang pertama itu saya akan menjelaskan definisi, kemudian ada flowchart-nya, dan yang ketiga itu nested loop bersarang. Kemudian saya akan menampilkan beberapa contoh program nested loop. Baik, pertama itu definisinya. Apa itu nested loop? Pengulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Kemudian looping bersarang atau nested loop merupakan struktur pengulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks daripada looping tadi. Kemudian di dalam sebuah blok pengulangan atau looping terdapat while, for, dan do while, dan juga terdapat lagi blok looping yaitu while, for, do, dan do while yang lain. Yang dimana sini berarti di dalam nested loop itu terdapat lebih dari satu looping. Kemudian di dalam sebuah blok pengulangan looping juga bisa terdapat looping, dan kemudian itu selanjutnya juga dapat terdapat pernyataan if. Baik saja, langsung saja. Yang ini adalah contoh flowchart-nya, di mana yang pertama itu flowchart nested loop, yang dimana itu yang pertama mulai, kemudian kita melakukan inisialisasi, kemudian kita akan membuat suatu pengkondisian, dan jika true kita akan membuat kondisi baru. Kemudian jika true maka yang muncul adalah P1 atau di sini sesuai inisialisasi apa yang kita tulis. Kemudian jika false maka akan muncul juga P2. Kemudian selanjutnya ada langkah di mana biasanya di sini kita melakukan pengulangan, biasa kita tambahkan, misalnya contohnya I plus plus, I tambah I sama dengan I plus sama dengan 1 dan sebagainya. Dimana yang pertama ini adalah blok looping yang pertama, dan kemudian kedua ini ada blok yang kedua ini adalah blok if. Dan contohnya sendiri di dalam program, yaitu pertama kita tuliskan dulu inisialisasi, kemudian kita membuat suatu kondisi, di sini saya menggunakan while, kemudian ada lagi di dalamnya terdapat lagi if, yaitu kondisi 2, kemudian kita melakukan perintah 1, misalnya itu kita lakukan input output, kemudian jika salah di perintah pertama maka kita akan melakukan perintah kedua, dan kemudian itu ada langkah. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan memberikan satu contoh. Yang pertama itu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n, yang dimana n-nya ini kita akan input, sehingga yang ditampilkan misalnya n sama dengan 10, maka output yang muncul adalah 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, dan seterusnya sampai 10. Baik, yang pertama itu ada flowchart-nya seperti ini. Yang pertama mulai, kemudian kita memasukkan atau menginput nilai n, di mana n ini menggunakan integer, kemudian kita melakukan inisialisasi, di mana i sama dengan 1, i-nya juga merupakan integer. Kemudian kita melakukan suatu pengkondisian, di mana i kurang dari sama dengan n, di mana i-nya tadi ini sama dengan 1. Dan jika sesuai kondisinya n, maka jika true maka kita akan lanjutkan langkah berikutnya, di mana di dalam blok looping yang ini terdapat pernyataan if. Di sini jika i modulus 2 sama dengan 0, maka hasil yang akan ditampilkan yaitu genap, sedangkan jika false maka hasil yang akan muncul yaitu ganjil. Kemudian kita di sini i plus plus. Kemudian kita melakukan pengulangan kembali, dan jika salah, jika i pengkondisiannya i kurang dari sama dengan n itu false, maka hasil yang akan muncul selesai. Baik, langsung saja saya akan membuat
programnya. Program yang pertama itu kita integer, yaitu pertama I sama dengan itu, kemudian N, kemudian kita outputnya yaitu masukkan nilai N, kemudian ini kita buat sininya. Kemudian di sini kita membuat while yang tadi. Mana pengkondisiannya itu I tidak sama dengan N. Maka di sini kita membuat dulu if-nya, di mana pengkondisiannya itu I modulus 2 sama dengan 0. Maka si out-nya itu yang akan muncul benar. Dan yang kedua itu jika salah, maka yang muncul kemudian di sini kita buat kondisinya, di mana ini tadi dengan I ditambah 1. Baik, setelah kita membuat programnya, kita akan langsung mencoba untuk merunning. Di sini kita akan memasukkan nilai N. N yang tadi itu sama dengan 10, maka hasil yang akan muncul seperti ini. Di mana 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, dan seterusnya. Baik, lanjut di materi yang kedua. Yang kedua di sini kita membuat lagi contoh flowchart lain, di mana yang pertama itu mulai inisialisasi 1, kemudian ada pengkondisian, di mana kita membuat lagi, di mana jika true kita akan membuat lagi inisialisasi yang kedua, dan setelah itu kita membuat lagi kondisinya. Jika true maka kita akan menampilkan salah satunya di sini, kemudian akan muncul langkah kedua, dan kemudian kita akan melakukan pengulangan lagi. Dan jika false, kita akan langsung ke langkah 1, dan tadi jika true kita akan langsung ke langkah 1, kemudian kita akan melakukan looping kembali. Dan jika false, hasil yang akan muncul yaitu selesai. Nah, ini adalah contoh penulisan programnya, di mana pertama kita inisialisasi dulu, kemudian kita di sini saya lagi-lagi menggunakan while, kemudian kita lakukan pengkondisian, kemudian kita membuat sebuah for, di mana di dalamnya itu ada inisialisasi 1, kemudian ada kondisi, dan kemudian ada langkah kedua. Kemudian itu kita akan tampilkan P jika true tadi, dan kemudian setelah itu ada langkah 1. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat flowchart-nya. Di sini contoh yang kedua, yaitu buat algoritma flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5, maka akan menampilkan output seperti berikut. Ini di baris pertama ada 5, 4, 3, 2, 1, di baris kedua ada di 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya.
Dan ini adalah flowchart-nya. Yang pertama kita mulai, kemudian kita masukkan n atau menginput nilai n, di mana n-nya ini itu integer. Kemudian kita melakukan inisialisasi, di mana i sama dengan 1, dia menggunakan juga integer. Kemudian kita membuat suatu kondisi, i kurang dari sama dengan n. Kurang dari sama dengan n, jika true, kita membuat inisialisasi baru, di mana j sama dengan n. Sama dengan n, di mana j-nya di sini juga lagi-lagi menggunakan integer. Kemudian kita melakukan suatu kondisi baru, di mana j lebih dari sama dengan 1. Dan jika true, kita akan menampilkan j. Dan jika false, kita akan langsung pindah baris. Kemudian kita akan tambahkan dengan 1. Dan jika false, maka kemudian kita akan melakukan pengulangan lagi. Dan jika false, maka akan selesai. Baik, langsung saja saya akan menulis programnya. Pertama kita hapus dulu, kemudian kita membuat program baru, di mana yang pertama itu buat integer. Kita buat dulu sama dengan 1, di mana b dan o. Kemudian kita menginput nilainya, itu kan nilai n, si out ini itu sama dengan n. Kemudian kita membuat while, di mana kondisinya itu i tidak sama dengan n. Maka for kondisi barunya itu for berarti kita menggunakan b dengan ini, kemudian b lebih dari sama dengan 1, b maka muncul out yang akan muncul yaitu j kemudian barisnya tidak terpacak-pacak, maka handle. Kemudian di sini tadi tambahannya kita tambah i. Setelah kita membuat programnya, di sini saya akan mencoba melakukan running. Gimana? Oh, tunggu dulu. Coba ulang. Sini kita masukkan nilai n, dan di sini nilai n yang kita masukkan yaitu n sama dengan 5, maka yang akan muncul seperti ini. Maaf, saya ulang lagi. N kita masukkan nilainya itu sama dengan 5, dan hasilnya akan muncul di baris pertama 54321, kemudian yang kedua 54321, dan hasilnya sama seperti contoh yang kita jabarkan sebelumnya. Baik, materi ketiga untuk nested loop yaitu contoh ketiga. Ada 2 soal. Yang pertama, buat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Kemudian yang kedua, buat program untuk memasukkan nilai jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output berikut. Yang pertama ini ada seperti ini, mana angka satunya ini berderet pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian
output yang kedua yaitu 111, di mana baris pertama itu semua angka 1, baris kelima ada semua juga sama seperti angka 1, dan kedua, ketiga, keempat itu angka 1, 0, 0, 0, 1. Baik, langsung saja kita akan membuat programnya. Yang pertama, program kita hapus dulu. Program yang pertama yaitu kita akan membuat bilangan prima dari 1 sampai 100. Pertama kita menuliskan dulu tipe datanya. Tipe datanya itu integer dengan variabel nilai. Kemudian kita menggunakan for, di mana dalam for ini terdapat integer i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan 100, kemudian i plus. Selanjutnya kita tentukan nilainya sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan for lagi, di mana for-nya ini kita menggunakan for, di mana for-nya ini menggunakan tipe data integer j sama dengan 1, di mana j-nya ini kurang dari sama dengan i, di mana j plus. Setelah itu kita menggunakan lagi if, di mana if-nya ini kondisinya i modulus j sama dengan 0, di mana nilai itu kita tambah terus 1. Dan setelah itu kita buat lagi if, di mana nilainya itu sama dengan 2, karena bilangan prima itu yang pertama adalah 2. Setelah itu kita tampilkan si out-nya, kita masukkan i-nya, kemudian kita beri tanda petik 2, kemudian kita akhir. Setelah itu kita langsung jalankan programnya, maka yang akan muncul yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima dari 1 sampai 100. Kemudian kita akan membuat program yang kedua. Yang kedua yaitu soalnya tadi. Buat program untuk masukkan nilai jika yang dimasukkan akan menampilkan output 5. Yang pertama kita akan buat dulu program untuk yang ini, kemudian yang ini. Baik, di sini saya akan langsung membuat programnya. Yang pertama itu kita tulis dulu tipe datanya, yaitu integer. Nah, variabelnya i, j, dan n. Kemudian kita tampilkan dulu outputnya. Di sini outputnya masukkan nilai, kemudian in-nya sama dengan n, kemudian kita tulis dulu for, di mana for-nya ini di dalamnya ada i sama dengan 1, di mana i-nya ini kurang sama dengan n, mana i plus. Kemudian kita tambahkan lagi, di sini kita tambahkan nilainya. Di sini kita tambahkan lagi for, di mana j ini sama dengan i sama dengan j sama dengan 1, di mana j ini kurang dari sama dengan n. Kemudian j plus. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini kita menggunakan if atau percabangan, di mana kondisinya itu
I sama dengan J, di mana kita akan menampilkan si out-nya yaitu sama dengan 1, dan jika salah maka yang akan ditampilkan itu si out-nya sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita tampilkan lagi di out-nya agar baris yang kita buat ada spasinya. Jadi kita tambahkan garis miring N, yaitu titik koma, dan kita akan langsung running. Di sini kita akan masukkan nilai yang akan kita masukkan yaitu seperti contoh tadi, yaitu 5. Hasilnya akan seperti ini, 1111110. Nah, sedangkan untuk membuat contoh lain seperti yang ini, kita cukup untuk mengganti di bagian if-nya saja. Di bagian sini kita tinggal tambahkan atau, jadi kita tambahkan, kita ganti dulu i sama dengan 1, atau i sama dengan n, atau j sama dengan 1, atau j sama dengan n. Ini kita langsung ubah saja, dan hasil yang akan muncul, masukkan dulu nilai yaitu 5, dan hasil yang akan muncul adalah seperti ini, dimana baris pertama itu 1111, kemudian baris kedua, ketiga, keempat itu sama 10001, dan baris kelima itu sama seperti baris pertama yaitu 1111. Inilah beberapa contoh dari nested loop. Baik, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai array. Langsung saja, array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama, di mana array ini mempunyai nama, tipe data, dan jumlah elemen, di mana indeks array itu selalu dimulai dari 0. Nah, baik, langsung saja saya akan memberikan contoh yang pertama, yaitu misalnya kita akan menentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A, di mana dalam array A tersendiri ini nilainya yaitu yang pertama 7, 2, 1, 9, 5. Yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan membuat flowchart. Yang pertama itu mulai, kemudian kita menginput nilainya, di mana indeks array A nilai 5 yaitu 72195. Kemudian kita membuat suatu inisialisasi di mana max A sama dengan max A, maaf di sini seharusnya A besar. Yang 0 itu di mana I-nya itu sama dengan 0. Di sini kita menggunakan integer. Kemudian kita membuat suatu kondisi di mana I kurang dari 5. Dan jika true, kita akan membuat lagi kondisi baru di mana I ini, yang I tadi ini sama dengan 0, lebih dari max. Maka kita akan menampilkan max-nya itu yang 0, yang array A dalam kurung I yang pertama yaitu 0. 0 di sini sama dengan 7. Kemudian kita akan langsung kita tambah 1 di A-nya, berarti 0 kita tambah 1 sama dengan 1. Kemudian kita melakukan pengulangan lagi di mana I ini sama dengan I tadi ini sama dengan 1, dan array yang 1 itu sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 5 itu true. Kemudian kita turun lagi, kita tentukan lagi di mana I lebih dari sama dengan max, di mana maxnya tadi ini 7, berarti 2 lebih dari sama dengan 7, maka itu false. Kita langsung melakukan saja pengulangan lagi. Pengulangannya di mana tadi yang array
yang pertama tadi kita tambah lagi 1, berarti di sini 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kedua itu nilainya sama dengan 1 lebih dari sama dengan 7. Itu false, kita ulang lagi, kemudian kita melakukan looping lagi, kemudian kita tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka yang ketiga itu nilainya 9. Kemudian kita yang ketiga, yang tadi yang ketiga, di mana 3 kurang dari sama dengan 5. Kemudian itu true, kita turun lagi. Kemudian kita nilai yang ketiga itu 9 lebih dari sama dengan 7, maka itu true. Kemudian kita ubah lagi di sini karena tadi 7, sekarang kita ubah menjadi 9. Setelah itu kita menambahkan lagi i-nya, di mana tadi i yang 3 kita tambah dengan 1, maka hasilnya adalah 4. 4 kurang dari sama dengan 5 itu true, di mana 4 sini tadi nilai 4 itu yaitu 5. Kemudian 4 lebih dari 9 itu false, maka kita akan mengulang lagi, kemudian kita tambah lagi 1, di mana 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 kurang dari 5 itu false, maka hasilnya outputnya itu kita akan menampilkan output maksimum yaitu tadi 9, kemudian akan selesai. Baik, langsung saja ini saya akan membuat programnya, di mana tadi programnya di sini saya sudah membuat aturan dasar membuat pemrograman C++. Kemudian kita langsung saja kita masukkan nilainya. Tadi integer array A tadi. Nilainya 5 tadi sama dengan 72195. Kemudian integer maksudnya tadi dengan A itu nilai array A-nya sama dengan 0, kemudian I-nya sama dengan 0 juga. Kemudian kita membuat pengulangan, saya menggunakan pengulangan while, di mana kondisinya itu I kurang dari 5. Kemudian maka di sini saya membuat lagi kita menggunakan if, di mana pengkondisiannya itu A itu nilai max, maka maxnya sama dengan A yang itu I. Setelah itu kita membuat lagi I dengan I ditambah 1. Kemudian kita akan tampilkan outputnya. Dan besar dan di sini dituliskan max. Baik, setelah saya membuat programnya, langsung saja saya akan melakukan running, di mana nilai yang akan muncul yaitu 9, seperti tadi yang saya jelaskan pada saat pembuatan flowchart-nya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu misalnya array A, nilai array A itu ada 10, di mana nilai A ke 0 sampai A ke 9 itu kita inputkan. Kemudian kita akan cari nilai tertentu, misalnya X. Kemudian outputnya yaitu apakah nilai
X ada atau tidak ada dalam array. Baik, langsung saja kita akan membuat flowchart-nya, di mana yang pertama itu mulai, kemudian kita definisi di mana I ini sama dengan 0, di mana array A itu nilai array itu ada 10. Kemudian kita melakukan membuat suatu kondisi di mana I ini 0 kurang dari 10. Jika true, maka kita akan menginput nilai A, di mana A ini tadi sama dengan I, A ke 0. Kemudian kita akan menambahkan I sama dengan I tambah 1. Bagaimana tadi 0, kita tambahkan 1. Dan kita akan melakukan pengulangan kembali, di mana 1 kurang dari sama dengan 10. Kemudian kita true lagi sampai hasilnya itu false. Setelah hasilnya false, kita akan menginput nilai X. Sebelumnya ini kita yang bagian sini ini kita akan membuat suatu inputan dari A ke 0 sampai A ke 9. Baik, yang lanjut kita akan menginput, setelah itu kita akan menginput X, kemudian kita akan membuat inisialisasi di mana ketemu sama dengan false, I sama dengan 0. Maksudnya itu di mana jika kita menemukan nilai X dari yang ini di bagian sini, maka kita akan menginputkannya. Kemudian di sini kita akan melakukan sebuah kondisi baru, yaitu kondisinya ada 2, di mana pertama itu I kurang dari 10, di mana I-nya yang ini kurang dari 10, berarti 0 kurang dari 10, true. Dan kemudian kita akan melakukan kondisi baru di mana X-nya ini sama dengan A ke I, di mana X A ke I ini yang ada di dalam sini. Jika true, kita akan ketemu sama dengan true, dan kemudian kita akan menambahkan lagi. Kemudian jika false, kita akan menambahkan lagi, kemudian kita akan menambahkan 1. Misalnya tadi di sini I ke 0 sama dengan 0 yang pertama itu 1. Kita tidak hasilnya false, kita akan mengulang kembali sampai hasil itu ketemu. Kemudian setelah ketemu, setelah di bagian sini false, kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, di mana jika di sini ketemu, jika true, maka output yang muncul adalah ada. Sedangkan jika tidak ketemu atau false, maka output yang akan muncul yaitu tidak ada. Setelah itu selesai. Baik, langsung saja setelah ini kita akan mengimplementasikan ke dalam C++. Nah, kita hapus dulu tadi ini. Kemudian kita membuat program baru di mana tadi tipe datanya integer index array A yang array A 10, kemudian I-nya sama dengan 0. Kita kasih jarak dulu supaya terlihat rapi. Kemudian kita buat for ini kondisi kita mengkondisikan di mana I-nya itu sama dengan 0, kemudian I-nya kurang dari 10 dengan I plus. Setelah itu maka kita akan menampilkan si out-nya. Out-nya yaitu A tadi kita misalkan dimana dalam A ini kita menginputkan I, kemudian balas kurung, kemudian sama dengan maaf sih tadi
sama dengan. Kemudian kita menginputkan nilai A, array A yang ke I. Nilai arraynya itu sin A yang ke I, koma. Setelah itu saya ubah dulu baru dan tadi saya hapus. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat bagian sini, mana tadi yang salah ini 0 I kurang dari 10. Oh maaf, di sini salah. Setelah kita membuat ini, kita akan masukkan nilai, contoh saya 1, 2 sampai yang ke-9. Setelah itu selanjutnya kita akan menentukan nilai, kita akan mencari nilai X, misalnya sini integernya X. Kemudian nilai yang dicari itu nilai yang dicari itu, kemudian kita inputkan sininya dengan X. Setelah itu kita menggunakan tipe bool untuk mencari apakah itu ketemu sama dengan false. Setelah itu kita inisialisasikan I sama dengan 0. Setelah itu kita membuat suatu kondisi perulangan di mana while kondisinya yaitu jika I kurang sama dengan 10, maka if-nya sama dengan X ketemu A. Setelah itu A yang ke I, maka di sini kita akan menuliskan dulu ketemu sama dengan true. Kemudian di bagian sininya kita akan menambahkan I plus. I plus, kemudian di sini kita menentukan lagi, kita membuat sebuah percabangan di mana jika if sama dengan if ketemu, maka yang akan ditampilkan yaitu nilainya tadi, nilai X tadi dengan pada dan jika pas, maka siap yang muncul nilainya tidak ada. Setelah kita membuat programnya, saya akan mencoba running, dan kemudian misalnya saja kita akan masukkan nilai A ke 0 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
maaf, saya ulang. Coba running. Kemudian kita mencari nilai yang akan kita cari yaitu 11. Maka yang muncul itu nilai 11 itu tidak ada. Karena tidak ada di dalam array A dari ke-0 sampai A yang ke-9. Kemudian contoh lain lagi, kita untuk membuktikan apakah program yang kita buat sudah benar, itu saya akan mencoba masukkan lagi 1. Kemudian nilai yang dicari yaitu 2. Maka yang akan muncul yaitu nilai 2 itu ada. Baik, untuk contoh terakhir dari materi array, di sini kita akan membuat deret Fibonacci, di mana deret Fibonacci ini dapat kita selesaikan menggunakan array. Misalnya akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Ini adalah contohnya, di mana array ke-0 itu indeksnya sama dengan 0, array ke-1 indeksnya sama dengan 1. Kemudian untuk kita mendapatkan array indeks yang kedua, itu dengan kita menambahkan 0 tambah 1 sama dengan 1. Begitu pula untuk array ketiga, indeks ketiga, kita menambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitupun hingga array ke-9. Kemudian untuk array ke-9 sendiri, untuk array dari array ke-2 sampai array ke-9 sendiri itu dapat kita simpulkan rumusnya, yaitu A ke I sama dengan A ke I-1 ditambah A ke I-2. Di mana array ke-0 dan ke-1 tidak berlaku karena kita telah melakukan inisialisasi. Baik, untuk menyelesaikan soalnya, kita akan membuat flowchart-nya, di mana di sini pertama mulai, kemudian kita definisikan dulu I sama dengan 2, di mana array itu jumlahnya ada 10, array A ada 10, kemudian kita lakukan definisi baru lagi, di mana A ke 0 sama dengan 0, di mana A ke 1 sama dengan 1. Ini kita sudah inisialisasi. Selanjutnya kita akan melakukan percabangan, di mana kondisinya itu I kurang dari 10. Jika true, maka yang akan kita tampilkan adalah simpulan dari Fibonacci tadi, di mana A ke I sama dengan A ke 1 dikurang I, A ke I kurang 1 ditambah A ke A kurang 2 min 2. Dan jika setelah itu kita akan menambahkan lagi 1. Dan jika I-nya ini sudah sama dengan 10, maka hasilnya akan false, dan kemudian kita akan mulai lagi dari 0, di mana I-nya sama dengan 0. Kemudian kita buat kondisi baru, di mana kondisinya itu I kurang dari sama dengan 10, I kurang dari 10, di mana sini kita akan menampilkan output atau hasil dari I, di mana output A ke I itu jika true kita tambahkan output A ke I, di mana setelah kita tampilkan kita akan tambah lagi 1 hingga sama dengan 10, dan jika false maka akan selesai. Baik, langsung saja kita buat programnya. Pertama itu kita akan menggunakan tipe data integer. Kita akan menggunakan tipe data integer, di mana array ke A itu dengan 10, kemudian kita menggunakan variabel I. Setelah itu kita masukkan lagi A-nya, A ke 0 itu sama dengan 0, mana A ke 1 sama dengan 1. Kemudian kita menggunakan percabangan for seperti tadi, di mana I itu sama dengan 2, di mana I kurang dari 10, di mana I itu plus I plus. Setelah itu maka kita buat kondisi baru lagi, kita buat definisi baru A ke I
sama dengan di sini kita rumus simpulannya A ke I kurang 1 ditambah A ke I kurang 2. Setelah itu kita buat lagi for baru, di mana for-nya ini kita mulai lagi dari 0, di mana I sama dengan 0, di mana I kurang dari 10, kemudian I-nya plus. Setelah itu kita tampilkan cout-nya. Sini cout-nya di mana array A ini A yang ke I tampilkan, kemudian beri spasi, kemudian titik koma. Setelah selesai, kita tambahkan dulu di bagian sini, seperti ada yang kurang karena di bagian sini kita lupa tampilkan tambah tanda ya. Setelah itu kita akan melakukan running dan hasil yang akan muncul yaitu dari Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, di mana 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 13 sama dengan 21, 21 tambah 34 sama dengan 13 tambah 21 sama dengan 34. Kemudian untuk membuat Fibonacci dari array A ke 20, kita tinggal ubah saja sini angkanya. Sini kita menguji kembali apakah sudah benar atau tidak. Dan kita akan langsung running dan hasil yang akan muncul yaitu ini adalah array A dari Fibonacci dari 1 sampai dari ke 20. 0, 1, 34, 55, 89 dan seterusnya. Demikian materi dari nested loop dan array. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.